malam Romo Charles. Selamat malam. Suara saya jelas? Jelas Romo, jelas. Suara jelas, ya. gambar jelas, oke semua. Yes. Paling kita menunggu 2 menit lagi, jam 7 tepat. Boleh. Sembari Silakan. menunggu rekan-rekan untuk hadir ke dalam Zoom meeting. Terima kasih. Suara saya jelas enggak? Jelas, Mbak Jelas, Vero. Bu Vero. Jelas ya? Ya, baik. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Kita mulai. Selamat malam Romo Charles. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya via Zoom ini. Kita akan memulai misa peringatan 3 tahun meninggalnya Adrianus Aditya Sunardi. Lagu akan dipimpin oleh Ibu Veronica. Silakan Ibu Veronica. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Peringatan 3 tahun meninggalnya anak temanku. Baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku
ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Ibu Bapa, saudara-saudara terkasih, pada malam ini kita berkumpul secara daring, secara online untuk mendoakan anak, ponakan, saudara dan teman kita, Adrianus Aditya Sunardi, atau seringkali juga dikenal atau seringkali dipanggil Rian. Kepergiannya dalam usia muda merupakan suatu hal yang pasti membawa kesedihan bagi keluarga. Tapi malam ini kita semua diajak untuk melihat bahwa kepergian anak kita, ponakan kita, Rian, kepada Allah bukanlah kepergian yang sia-sia. Karena kepergiannya adalah kepergian karena iman. Dan kepergian karena iman itu akan membawa kebaikan bagi setiap pribadi yang mengimani Yesus. Karena apa? Karena kita akan bersatu dengan Dia yang terlebih dahulu bersatu dengan Bapa. Sehingga di sana akan kita alami berbagai kebaikan yang kita inginkan dan Tuhan kehendaki ketika kita masih dalam dunia ini. Maka mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan pada malam ini dan menyerahkan segala permasalahan, segala pikiran, kecemasan yang sedang kita geluti dan kita alami saat ini kepada Tuhan sendiri, agar Dia pada malam ini memberikan rahmat-Nya, memberikan kelegaan dan juga sukacita kepada kita semua. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Amin. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar saudara kita, anak kita, ponakan kita, Adrianus Aditya Sunardi, masuk dalam hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memancarkan cahaya kehidupan sejati. Kami mohon, terangilah hati kami, agar semakin mengimani sabda Putra-Mu, sehingga kami pun dapat memancarkan cahaya-Mu bagi dunia. Dan pada malam ini, kami berkumpul bersama keluarga, sahabat, teman, dan saudara dari Adrianus Aditya Sunardi yang telah Kau panggil 3 tahun yang lalu. Semoga doa-doa kami ini senantiasa berkenan di hati-Mu dan membawa kebaikan bagi kami semua, serta bagi Rian yang kami doakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Amin. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Ayub 7 ayat 1-4, 6-7. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Kepada Allah. Pada Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Referen, pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Sungguh bermazmurlah bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem. Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Referen, pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Orang-orang yang patah hati. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang. Masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Referen, pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, Haleluya. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus, dan Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia.
Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, dalam pandangan manusia, dari zaman dahulu sampai sekarang, selalu melihat penderitaan, sakit, atau kemudian kegagalan sebagai suatu hal yang keliru. Bahkan ada yang mengatakan juga dalam pandangan agama bahwa penderitaan, orang jatuh miskin, orang gagal, orang tidak pernah bisa berkembang, adalah orang-orang dikutuk. Dan hal inilah yang kemudian terjadi kalau kita membaca kitab Ayub, bagaimana cara pandang situasi dunia saat ini, situasi dunia saat di mana Ayub mengalami penderitaan itu menjadi suatu hal yang menggambarkan apa yang tadi saya katakan, bahwa sakit, penderitaan, kita lihat bagaimana Ayub itu tidak hanya dimusnahkan seluruh hartanya menjadi miskin, tapi juga kemudian mengalami penderitaan dengan sakit penyakit. Dan teman-temannya, para sahabatnya, orang-orang di sekitarnya mengatakan bahwa itulah kutuk dari Tuhan. Padahal kalau kita melihat kenyataan hidup dari Ayub dan keluarga, tidak ada satupun kecelaan ataupun tindakan jahat yang dilakukan oleh keluarga dan Ayub. Maka muncul pertanyaan, lalu kenapa orang baik seperti Ayub, orang beriman seperti Ayub dan keluarga mengalami penderitaan, sakit, bahkan kemudian segala sesuatunya yang pernah ia miliki dihilangkan dan akhirnya dia jatuh miskin. Pergulatan ini menjadi pergulatan yang terjadi dalam hidup manusia sepanjang masa. Karena kita semua seringkali mendapat masukan, mendapat informasi bahwa orang yang sukses adalah orang yang bahagia. Orang yang sehat adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Padahal pada kenyataannya, kalau kita kemudian membaca dan merenungkan kisah Ayub, kita melihat bahwa ada kalanya situasi-situasi sulit, situasi penderitaan, situasi miskin dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kabar gembira, untuk mewartakan kabar Injili kepada orang-orang di sekitarnya. Bahkan kalau kita melihat cara hidup para kudus, mereka orang-orang pribadi-pribadi yang bahkan memilih penderitaan dan memilih untuk mengambil kesulitan. Karena apa? Karena mereka yakin, setiap orang kudus itu yakin, bahwa penderitaan itu menjadi sebuah silih untuk mereka mengatasi dosa-dosa dan juga buat silih untuk mereka membayar segala kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh dunia. Sehingga penderitaan dimaknai secara lebih luas dan dibuka dengan kacamata iman, sehingga penderitaan bukan lagi sebuah kutuk, tapi menjadi sebuah berkat yang diambil oleh orang-orang beriman sebagai jalan untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk diambil sebagai jalan untuk semakin dapat menguduskan diri. Bahkan Yesus ketika mengalami bahwa dia akan ditangkap dan tahu bahwa dia akan mengalami kematian, ketika dalam tempat di Getsemani dia berdoa, dia pun sebenarnya ingin agar cawan ini berlalu. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Ia yakin bahwa jalan yang harus ditempuh adalah salah satu cara yang dapat menyelamatkan umat manusia dari maut dan juga dosa. Dan berkat kesetiaan Yesus itu, kita sampai dengan saat ini, kita semua yang beriman kepadanya, mengalami keselamatan itu, mengalami kepastian bahwa hidup kita dalam dunia ini sifatnya sementara. Dan hidup dalam dunia ini akan berlalu, dan kita semua akan masuk
dalam situasi hidup yang baru, hidup penuh kebaikan, hidup penuh dengan kesukacitaan, karena kita tinggal bersama dengan Allah. Dan hanya Yesuslah yang kemudian sudah melalui itu semua dan memberikan jalan untuk kita semua, sehingga akhirnya kita bisa sampai kepada Allah dan hidup bersama dengan Allah. Nah, Ibu Bapak, Saudara sudah terkasih, setiap kali kita memperingati peristiwa kepergian saudara-saudari kita yang sudah dipanggil Tuhan, pertama-tama kita tidak hanya diajak untuk berdoa bagi kebaikan mereka yang telah dipanggil Tuhan, tapi juga kita belajar merefleksikan diri, melihat bahwa hidup kita dalam dunia ini sifatnya sementara, dan segala sesuatu yang kita miliki juga sifatnya sementara. Maka ajakan yang pertama yang menjadi penting adalah bagaimana kita dapat menggunakan segala sesuatu yang kita miliki untuk kebaikan bersama, untuk semakin memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kedua, dengan peringatan orang-orang yang telah dipanggil Tuhan, kita semua juga kembali diajak untuk melihat bahwa hidup kita dalam dunia ini yang sementara ini bukanlah apa-apa di dalam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan segala sesuatu yang baik. Hanya Tuhanlah yang akan mengarahkan kita kepada kebaikan itu. Maka mari kita mohon kepada Tuhan rahmat agar kita semua pada malam ini senantiasa dilimpahi oleh kasih karunia-Nya, sehingga kita dapat selalu mengusahakan pertobatan, selalu dapat mengusahakan kebaikan dalam hidup kita masing-masing, untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan kita berdoa secara khusus bagi Adrianus Aditya Sunardi yang telah dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Semoga mereka, warga kita, anak kita yang dipanggil Tuhan, dapat mengalami kebahagiaan kekal dan menjadi pendoa bagi keluarga, bagi orang tua, bagi kakak adik, bagi saudara-saudara yang sedang berziarah dalam dunia ini. Mari kita satukan seluruh harapan dan doa kita dalam liturgi Ekaristi. Menanggapi sabda Tuhan yang kita dengar, mari kita bersama-sama mengaturkan syahadat iman kita kepada Allah. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ datang mengadili orang yang hidup dan yang. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pada malam ini kita semua bersatu sebagai keluarga dalam Tuhan. Mau berdoa bagi Aditya Sunardi yang dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Ya Bapa, kami percaya bahwa iman keluarga Rian dan iman dari Rian sendiri memampukan Rian akhirnya mengalami kebahagiaan dalam kerajaan surga, tempat di mana Engkau berada dan para kudus berkumpul. Dan kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang telah juga Kau panggil, Chua Sen Lin, Chi Kong Bi, Alexander Handi Purnama, Chong Kian Sin, Antonius Tony Suhendra, Laurentius Nicholas Leonardi, Robi Sutrisna, Arlin Coran. Semoga mereka pun juga mengalami belas kasih daripadamu dan memperoleh keselamatan kekal bersama dengan Adrianus Aditya Sunardi. Dan bagi keluarga yang tinggalkan, senantiasa Kau limpahkan kekuatan iman dan harapan yang kuat bahwa Engkau senantiasa menyertai mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah Doa kami ya Tuhan.
bagi kelancaran studi anak kami. Ya Bapa yang penuh kasih, bimbinglah anak-anak kami dalam setiap langkah hidupnya. Karuniakanlah berkat dan semangat kepada mereka, agar dapat belajar dengan baik dan senantiasa memuliakan nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Romo Charles dan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Ya Bapa, limpahkanlah kepada kami kesehatan di tengah masa pandemi ini. Curahkanlah kepada kami roh kekuatan. Sertailah kami dalam suka dan duka. Dan bimbinglah kami agar selalu setia dan datang kepadamu. Satu-satunya tumpuan dan harapan hidup kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami persembahkan doa-doa kami ini ke dalam hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu. Hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini sebagai tanda kesediaan kami untuk ikut serta mewartakan Injil Putra-Mu, dan juga persembahan untuk anak kami, Adrianus Aditya Surnadi. Kami percaya Engkau mau menerima persembahan kami ini melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami dilahirkan oleh kuasa ciptaan-Mu. Hidup kami diatur oleh kebijaksanaan-Mu, dan atas ketentuan-Mu pula kami kembali menjadi tanah sebagai akibat dosa. Namun, kami sudah ditebus oleh wafat Putra-Mu, dan seturut kehendak-Mu, kami akan dibangkitkan supaya ikut serta menikmati kebahagiaan mulia bersama Yesus Kristus Tuhan kami. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah pikiran ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang tumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah, ya Bapa, akan anakmu, Adrianus Aditya Sunardi, yang 3 tahun lalu Engkau panggil ke dalam hadiratmu. Ketika dibaptis, saudara kami ini satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia diserupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, keluarga kami, kaum beriman, yang meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun
mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Ya Tuhan Yesus, kami mohon, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan bersama juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, inilah Yesus Kristus anak domba Allah yang telah menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih, mari kita juga mohonkan doa dari Bunda Maria untuk anak kita, teman kita, ponakan, saudara-saudara kita, Adrianus Aditya Sunardi. Kita doakan satu kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini
sekarang dan waktu kami kami mati. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur karena Kau perkenankan pada malam ini bersama-sama merayakan Ekaristi untuk anak kami, untuk ponakan, saudara, dan teman kami, Adrianus Aditya Sunadi, yang telah Kau panggil 3 tahun yang lalu. Semoga kami senantiasa Kau kuatkan untuk melaksanakan tugas perutusan kami dalam dunia ini, yaitu ikut serta mewujudkan kabar gembira keselamatan-Mu di tengah masyarakat, sampai kami akhirnya nanti mengalami secara penuh hidup di dalam surga bersama dengan saudara-saudara kami yang sudah terlebih dahulu Kau panggil. Semua ini kami haturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Terima kasih buat kita semua yang telah ikut peserta dalam doa pada malam ini. Kita percaya bahwa anak kita, Rian, sudah mengalami kebahagiaan di surga, sudah mengalami kebaikan bersama para kudus di dalam surga. Menjadi pendoa bagi keluarga yang masih harus berziarah dalam dunia ini. Ada pengumuman? Selamat malam Romo Charles. Kami ucapkan terima kasih atas perayaan Ekaristi pada hari ini yang Romo bawakan. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai karya dan pelayanan Romo. Begitu juga dengan rekan-rekan Bapak Ibu atas kehadirannya, Ibu Maria Suaryanti sebagai Ketua Lingkungan Bernardinus III, warga lingkungan Bernardinus III, dan semua yang membantu dalam misa ini, keluarga besar Bastari dan Coa, teman, kerabat, dan semua yang mengenal Rian. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Amin. Ya, mari kita akhiri perayaan kita pada malam ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Tuhan untuk melimpah atas diri kita, keluarga, seluruh usaha, pekerjaan, dan pelayanan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Mari kita nyanyikan lagu penutup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dengan Romo Charles, sebelum berakhir, kebetulan ada satu slideshow yang akan kita putar untuk merayakan kehidupan Rian. Kita melihat Rian Life Journey. Jadi kita saksikan sama-sama sebentar.
Di foto Juan yang hadir. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Romo, sudah. Terima kasih Bapak Ibu, terutama Romo Charles, Ibu Yanti, Bu Ketua Lingkungan, dan Bapak Ibu yang sudah membantu berpartisipasi dan juga turut hadir dalam mendoakan adik ponakan anak kita Rian. Sebelum kita akhiri, boleh dinyalakan videonya. Kita mau foto bersama. Saya akan foto dari sini. Boleh Bapak Ibu, silakan dinyalakan. Karena ada 2 halaman, jadi saya akan bikin fotonya 2 kali ya. Oke, saya foto dulu yang halaman pertama. Ya, sudah. Sekarang yang halaman kedua. Satu lagi kita foto bersama. 1, 2, 3. Ya, oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih Romo, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Juan. Sama-sama Bu. Saya live ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Bu Yanti, untuk Mbak Vero. Halo, terima kasih buat keluarga Bastari, keluarga Chua, terutama buat Juan yang udah mengatur Zoom ini sehingga Zoom ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Juan. Terima kasih juga untuk teman-teman Adrianus yang hari ini bisa join, untuk Ibu Vero, untuk Miss Ratna. Terima kasih untuk semua. Terima kasih juga Bu Agustin. Apa kabar Bu Agustin?